Kira-kira kalau menurut Mas Bang sendiri hambatan-hambatannya yang sering dialami itu apa? Oke, jadi lantas tanya, apa hambatan kita selama menjalani OSN? Ya sebenarnya banyak ya hambatannya, tapi ada beberapa yang paling penting yang menjadi hambatan kami. Yang pertama mungkin tugas ya. Sebenarnya kalau saat kalian apa ya? Sebenarnya mungkin salah aku Mahari juga ya, apa ya? Perspektif kami doang ya ke tugas itu gimana. Sebenarnya tugas itu kan banyak juga kan ya. Jadi kayak misalnya aku mau belajar OSN nih, oh ada tugas nih, jadi penghalang gitu lah. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir juga ya, sebenarnya itu bukan penghalang juga. Kenapa aku bilang gitu? Karena sebenarnya kalau kalian kerjain tugas itu 10 sampai 15 menit itu selesai. Ya dibandingkan soal OSN lah. Ya kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dulu pas lagi aku belajar OSN itu pernah satu soal OSN itu aku ngerjain satu harian full. Itu aku benar-benar stres gitu kayak, wah ini apa sih gitu. Aku benar-benar satu harian full itu buat satu soal OSN doang. Ya kalau saya dibandingin tugas dibandingin itu tuh kayak sebenarnya ya lebih gampang ngerjain tugas gitu. Nah caranya gimana ngehandle tugas, kan banyak juga tugas kan ya. Itu adalah dengan skala prioritas gitu. Kalian utamain mana dulu yang lebih penting, mana dulu yang mendekati deadline dulu. Ya kalau bisa juga pas lagi tugas dikasih tuh langsung dikerjain gitu. Bentar gak percaya sama gue. Ya sepengalaman aku tuh gak ada yang lama deh. Iya gak ada yang lama tugas itu. Ya 10 sampai 15 menit itu selesai tugas itu. Yang pertama tugas. Terus yang kedua itu yang poin tadi sih ini aku doang sih sebenarnya. Aku pas lagi belajar OSN itu nggak ngedekanin quality belajar. Aku menekankan kuantitas. Jadi kayak aku belajar mati-matian. Itu sebenarnya kualitas itu nggak terlalu bagus lah kualitas belajar aku. Ya itu salah aku juga. Itu harusnya sebenarnya aku menekankan kualitas itu yang hal yang terpenting. Jadi kalian kuantitas belajar kalian banyak 10 jam itu kualitinya jelek itu percuma gitu. Yang lebih mendingan kualitinya bagus tapi cuma belajar 2 jam doang. Yang lebih bagus lagi kalian kualitasnya bagus terus belajar juga kuantitasnya banyak juga gitu. Nah terus aku apa nasional juga itu berkat aku ngehandle hal itu. Kenapa aku bisa ngehandle hal itu? Karena aku menemukan cara belajar aku. Ya karena setiap orang tuh kan punya cara belajar masing-masing kan. Ya di luar juga banyak teknik-teknik belajar ya kan. Ada Pomodoro teknik lah, ada Feynman teknik lah, ada atau berapa lain. Itu banyak. Ya tapi aku menemukan satu cara aku belajar sendiri itu aku menemukan juga. Ya kalian coba-coba aja lah cara belajar kalian. Itu kalian itu efektif gak belajarnya? Cara belajar itu efektif gak? Apa dari perbandingan dari waktu lama belajar kalian sama hal yang kalian dapatkan? Gitu. Mungkin tambahan dari Hari. Jadi kunci untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan selama belajar OSN itu ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama, tentukan cara atau metode belajar yang sesuai dengan diri kalian. Yang kedua nih terpenting nih, kalau ada tugas jangan ngaret dan apakah terjawab? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari cewek. Ya. Ada lagi ya? Di kelas 10 Ustaz bagian jatah tanya nih. Kebetulan sekarang di kelas 11 ini kan kita ini di asrama ya. Yang kita tahu asrama ini sibuk sekali gitu ya. Madrasahnya, kemudian program asramanya gitu ya. Kemudian sekarang ditambah KSM dan OSN. Kalian kan gak hanya KSM atau OSN tapi dua-duanya gitu. Nah ini cara mengatur waktunya kita sebagai orang asrama itu seperti apa? Terima kasih Sahabat atas pertanyaan. Jadi tadi Ustaz Bata menanyakan, kita kan sebagai siswa asrama kan banyak kegiatannya lah, bimbel lah, ataupun apapun lah itu banyak kan kegiatan kita.
cara mengatur waktunya gitu, cara membagi waktunya itu mana yang harus didahulukan. Itu yang pertama itu adalah skala prioritas gitu. Ya, yang menurut kalian itu penting itu kerjakan dulu gitu. Nah kalau misalkan kalian, jadi kalian atur itu kayak deadline itu kapan, terus apa ya, kegentingan itu kapan, kayak OSN itu ya sebenarnya kalian cukup kan, OSN masih lama kan ya, masih beberapa bulan lagi lah, 5 bulan 6 bulan lagi lah. Itu sebenarnya kalian cukup belajar dari sekarang, misalkan 3 jam per hari itu cukup, kalian investasikan waktu kalian itu 3 jam per hari itu cukup. Tuh. Yang pertama itu mungkin skala prioritas. Itu yang kedua, mungkin yang kedua itu kan ya seperti aku bilang tadi, OSN itu ya kalian mungkin kan banyak juga kan lomba-lomba univ kan, lomba-lomba univ lain kan banyak, ada KSM kan, ada lomba-lomba univ lain juga. Kayak kemarin aku GM ada lomba top pop dan lain sebagainya, itu banyak dari UITB UGM itu banyak. Nah itu apa ya, satu hal yang alasan utama kenapa aku fokusin ke OSN itu karena untuk mendapatkan analisa yang tinggi dulu agar ke bawahnya itu gampang. Aku bukan ngerendahin juga. Ini mungkin yang sampai nasional nih, KSM nih, sampai nasional, aku sampai provinsi doang. Tanya aja Bang Ade nanti. KSM itu masih di bawah OSN lah. Secara analisanya itu masih di bawah OSN. Jadi kayak Bang Hari ini kalau nggak belajar juga bisa ya. Jadi makanya itu kuncinya kalau kalian udah level OSN itu nanti analisanya itu kalian bakal dapat, analisa tinggi bakal dapat dan bakal mempermudah di bawah-bawahnya gitu, lomba-lomba di bawah-bawahnya gitu. Ini pengalaman aku juga gitu kan, kemarin UGM, di UNES, terus di ya banyak lah itu secara kuliah itu jauh lah levelnya sama OSN gitu. Bener gak Bang Ari? Benar. Oh, benar. Ya. Oh iya benar. Mungkin gitu Sir. Ada lagi nggak? Ya. Oke, mungkin karena tidak ada yang mau pergi kelas. Oke, mungkin pesan dari aku juga ya, kalian udah kelas 11 kan ya? Kesempatan terakhir kalian lah, kalian cuma punya satu kesempatan lagi, tapi jangan sampai takut gagal teman gimana ya. Pengalaman aku juga lah kemarin ya, aku nggak punya background apa-apa di bidang sains ya, aku SMP aja aku nggak gimana aku nggak tahu itu aljabar itu gimana, itu aku nggak tahu, benar pure SMP itu aku nggak tahu ya. Suatu keberuntungan juga aku bisa masuk manfaat gitu kan. Aku juga telat juga belajarnya kan, belajar OSN-nya, tapi aku bisa loh ngejar OSN itu dalam 2 bulan doang, 3 bulan lah, dari Desember, Januari, Februari, Maret itu aku bisa ngejar 3 bulan ya. Intinya kalau asal aku bisa, kenapa kalian enggak gitu lah, percaya lah, pasti kalian juga bisa ya. Oke, mungkin ada kata dari Hari. Oke, sebelum penutupan nih ya, aku ada kata-kata bagus nih. Uskut Warisma. Ya itu terus quotes yang pengen aku sampaikan sih sederhana sih, yaitu learning is a constant process of discovery, a process without end. Artinya apa Bang Messi? Artinya apa Bang Messi? Jadi proses belajar itu kan berlangsung seumur hidup tanpa henti lah. Jadi meskipun kalian belajar ikut OSN tapi qadarullah belum dapat rezeki untuk sampai ke tingkat yang tinggi, percayalah proses belajar itu
proses belajar itu gak ada yang sia-sia, karena ilmu yang udah dipelajari itu bakal bermanfaat untuk tingkat ke atasnya. Karena terus seingatku juga ada mahfuzat yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu artinya carilah ilmu sejak buayan hingga ke liang lahat, dan itu menggambarkan proses belajar itu berlangsung seumur hidup. Jadi semangat ya buat yang pengen kata-kata hari ini dari Bang Hari. Oke, mungkin aku juga bakal ngeluarin kata-kata ya. Ya mungkin udah dengar ya. Oke, di fisika itu rumus usaha itu didefinisikan sebagai integral dari gaya dot dengan perubahan. Secara matematis, tunggu dulu. Secara matematis itu artinya apa? Ini tuh menyatakan korelasi perbandingan lurus antara variabel usaha dengan variabel perubahan. Artinya apa? Kalau misalnya kalian ingin usaha yang besar, diperlukan perubahan yang besar. Dan kalau misalnya kalian ingin usaha yang kecil, diperlukan perubahan yang kecil. Dan juga di rumus ini, W integral dari f dot dx ini itu melambangkan suatu integral yang dimana dia itu merupakan suatu bagian infinitesimal atau suatu bagian kecil. Jadi kalau misalnya kalian ingin perubahan yang besar itu memerlukan suatu usaha yang kecil terlebih dahulu. Artinya apa? Kalau misalnya kalian menginginkan perubahan yang besar dalam hidup kalian, maka perbesarlah usaha dan dimulai dengan usaha yang kecil terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Aska dan Bang Hari. Jadi berarti masih ada waktu 4 bulan lagi Bang ya? Masih ada sekitar 4 bulan lagi untuk kita kelas 11 mempersiapkan kesempatan terakhir OSN kita. Jadi langsung saja karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup dulu acaranya kali ya. Kita tutup dulu, habis itu kita foto-foto bareng bersama Bang Aska dan Hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.